tolong istri. Sembuhkan istriku, Dek. Mama lagi diobatin. Sabar ya. Sudah jangan nangis. Kenapa istriku, Dek? Sakit apa dia? Istrimu terkena kiriman Doti. Doti. Dek Sayu! Dek Sayu! Dek Sayu! Dek Sayu! Dek Sayu! Dek Sayu! Bagaimana? Sejak kita tidak lagi melakukan ritual persembahan bagi para leluhur, kampung ini dilanda penyakit aneh yang berujung kematian. Menurut Sandro, meninggalnya Deng Sayu karena didoti. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebelum ada korban lain, kita harus segera bertindak. Masalahnya, sudah 4 orang yang meninggal secara tidak wajar setelah diobati sama Deng Rati. Tidak salah lagi. Pasti Den Rati pelakunya. Ayo, kita ke rumah Den Rati. Kita bunuh dia. Bunuh dia. Keluar kamu Den Rati. Keluar kamu Den Rati, atau kami bakar rumahmu. Deng, ada apa ini, Deng? Tenang deh, tenang. Bawa masuk Iksan ke kamar, biar saya yang hadapi mereka. Tapi, Deng, saya khawatir, Deng. Mereka sangat beringas. Tenang, ada Allah yang maha melindungi. Bapak, kenapa mereka membakar rumah kita, Pak? Iksan, dengar Bapak. Insya Allah, semua akan baik-baik saja, nak. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ada apa? Deng Rati, sejak kita tidak lagi melakukan persembahan, kampung ini dilanda penyakit aneh. Dan itu semua karena ulahmu, Den Rati. Sakit penyakit yang melanda kampung ini tidak ada hubungannya dengan ritual persembahan. Allah ingin mendekatkan kita semua kepadanya, memohon ampun kepadanya. Tapi 3 warga meninggal semenjak kau obati. Malam ini Den Sayu meninggal secara tak wajar. Menurut Sandro, meninggalnya penduduk semua karena Doti. Itu semua pasti karena ulahmu, Den Rati. Tenang. Saya bukan dukun Doti seperti yang kalian kira. Saya hanya mengobati orang dengan ilmu Allah. Sementara hidup dan mati manusia hanya di tangan Allah. Bohong! Kampung ini seperti menerima kutukan sejak kedatanganmu di sini. Betul. Kamu adalah keturunan dukun Doti yang ingin membunuh kami satu persatu melalui wabah penyakit ini. Ayo, tunggu apa lagi? Bawa dia! Ikan! Kalian semua sudah memfitnah suamiku. Suamiku bukan dukun Doti. Dia hanya ingin mengajak kalian untuk meninggalkan kemusyrikan dan kembali ke ajaran tauhid. Daeng, masuk ke rumah. Kami tidak butuh penjelasanmu. Atau mau kami ikut seret juga? Masukin dia, masukin. Saya pasarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bawa dia! Amma, kenapa Bapak dibawa? Apa salah Bapak, Amma? Bapak bukan difitnah. Kita doakan Bapak. Semoga Allah melindunginya.
Bosan. Kita harus bakar dia agar semua penyakit ilmu hitam di kampung ini musnah selamanya. Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Kalian semua telah memfitnah saya. Bakar dia! Semoga Allah mengampuni apa yang kalian perbuat pada saya. Bakar dia! Bakar dia! Bakar! Bakar dia! Bakar dia! Ma, izinkan saya untuk berziarah ke makam Bapak. Beberapa hari ini saya sering dimimpikan oleh Bapak. Sepertinya Bapak meminta saya untuk berziarah ke makamnya. Tidak. Oh, tidak mengizinkan ke sana. Tapi Mbak, mimpi bertemu Bapak berasa nyata. Mimpi di sepertiga malam, Mbak. Menurut Pak Kiai, Ihsan harus berziarah ke sana. Oh, tidak ingin terjadi apa-apa kepadamu. Cukup mama dan bapakmu yang menerima semua ini. Doakan Ihsan agar selalu dalam lindungan Allah ya, Mak. Jangan sampai ada yang tahu kalau kamu anak dari Sakti. Jangan pernah percaya satu orang pun kecuali Dino. Iya, Mak. Di sini sendiri, tak lagi kau hadir, hilang. Sudah semua indah kisah kita. Tuhan pertemukan, walau hanya mimpi saja. Ingin aku kenang dalam mimpi yang terindah. Ku ingin rasakan hangat peluk penuh cinta. Meski tak lagi nyata hadirnya. Kamu dari mana dan mau kemana? Sepertinya kamu datang dari jauh. Tabe Tetah, saya dari kota. Mau ke kampung Jonjo. Apakah masih jauh? Jalan saja terus. Ikuti aliran sungai ini. Kampungnya ada di ujung sana. Iya. Terima kasih, Tetah. Hati-hati, nak. Permisi, Tetah. Makam bapakmu ada di bawah pohon besar. Hanya ada batu sebagai penanda
yang bertuliskan nama Bapak. Selama ini hanya Dentiro yang merawat makam bapakmu. Assalamualaikum, Kak. Deng, ini sepertinya penyakit kiriman. Ada orang yang mengerjain dia. Siapa yang tega melakukan ini, Deng Dewa? Kalian keluar. Saya akan mengobatinya. Terima kasih. Keluar kau dari tubuhnya. Kasihan anak ini. Mau keluar? Atau dipaksa? Kenapa Ki Dendrewa? Dia menggigit tangan. Rina anak baik, Deng. Siapa yang tega berbuat keji pada dia? Dia terkena doti. Astaga. Ya Allah, Tenang. kenapa kau berikan cobaan ini kepada keluarga kami? Tenang, Mak. Dendrewa. Sejak kematian Dukun Doti dulu, kampung ini baik-baik saja, Dendrewa. Dan sudah tidak ada kejadian-kejadian aneh di kampung ini, Dendrewa. Berarti ada orang yang sengaja memainkan ilmu Doti di kampung ini. Sabar, Deng. Saya akan berusaha menyembuhkan anak tadi. Dan saya juga akan mencari tahu siapa di balik semua ini. Terima kasih, Dendrewa. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Deng Tiro? Iya, saya Dentiro. Saya Ihsan, anaknya Deng Rate. Masya Allah, Ihsan. Kamu itu meninggalkan kampung ini sejak kecil. Sekarang sudah bujang. Ayo masuk, nak. Ayo masuk. Mak, Mak, ini Ihsan datang. Ihsan. Itu anaknya Denrate. Ya Allah, Ihsan. Tantamu pangling. Ya Allah. Jadi anak muda itu mendatangi makam Daeng Rate. Betul, Deng. Kami melihat dia berdoa di makam Dukun Doti itu. Dia juga mendatangi rumah Daeng Tiro. Sepertinya orang itu anak Daeng Rate. Awasi dia terus. Cari tahu siapa dia sebenarnya.
Siap, Deng. Ini hidangan kampung, Nak. Semoga kamu suka. Saya rindu makanan tradisional kampung. Terima kasih ya, Tante. Oh iya, ini Sari. Masih kau kenal dia? Ya pasti ingat, Om. Sari kan teman-teman kecil saya bersama Tiara. Sini, duduk sini. Apa kabar, Sari? Baik, Iksan. Kamu makin gagah. Terima kasih, Sari. Oh iya, sekarang di mana Tiara? Dia sedang kuliah di kota. Tapi sekarang ada di sini, sedang berlibur sambil menjenguk bapaknya. Mumpung aku di sini, bagaimana kalau kita bertemu dengan Tiara? Begini, Nak. Sesuai pesan mamamu, sebaiknya kamu tidak usah terlalu muncul di kampung ini. Bukan Om mau membatasi ya, tapi kampung ini tidak aman buatmu. Jika urusanmu sudah selesai, sebaiknya kamu segera balik pulang. Saya mengerti, Om. Tapi boleh kan, Om? Beberapa waktu saya menikmati suasana kampung di sini. Mengenang masa kecil saya. Istirahatlah dulu. Yang penting, kamu sudah ziarah ke makam bapakmu. Bapakmu itu orang soleh. Hanya saja dia menjadi korban fitnah yang keji. Insya Allah, dia tentu tenang di surga. Dan dia tentu bangga pada anaknya yang sudah menimba ilmu di pesantren. Tentu ini menjadi bekal yang baik untuknya di akhirat. Amin. Terima kasih, Om. Ibu, ingat ke malam Jumat, Bu. Jangan lupa bakar dupa nih. Iya, Pak. Ye. Tapi Tante, untuk apa dupa itu diletakkan di depan rumah? Tiap malam Jumat, jelang maghrib, kami bakar dupa sebagai tolak bala. Sebaiknya malam Jumat itu mengaji, membaca Al-Quran. Itu yang dianjurkan. Iya, Nak. Ini hanya tradisi warga di sini. Bukan suatu kewajiban. Om, ini sudah masuk waktu maghrib. Tapi kenapa saya tidak mendengar suara azan ya? Bukankah ada surau yang tak jauh dari sini? Itulah kenapa saya memintamu untuk berhati-hati. Orang-orang di kampung ini tidak ada yang berani keluar ketika maghrib menjelang. Semakin lama, semakin orang itu ya jarang ke surau. Kenapa bisa seperti itu, Om? Besok Om ceritakan. Sekarang ambil wudhu, kita sholat berjamaah ya. Iya, Om. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sejak sakitnya Rina, suasana kampung ini semakin mencekam. Ngeri betul. Tapi betul itukah sakitnya Rina karena didoti? Menurut cerita orang-orang begitu. Berarti kalau Rina sakitnya karena didoti, tidak mungkin selamat. Hush, jangan ku bilang begitu. Umur manusia hanya Allah yang tahu. Kita berempat ini kita kalau disuruh jaga maling, ya kita berani. Tapi kalau disuruh jaga ilmu hitam,
Dibangka saya nah kalau begitu. Sudah, Mi. Jangan bahas itu lagi. Bisa kencing berdiri Kak di sini. Bahas yang lain saja. Iya sih, iya. Tapi ini gimana? Udah lu menang juga malah berantakin. Ini catur yang berantakan. Sekarang perasaan tidak berantakan. Perasaan lah. Wa ala absarihim hisyawatu walahum adzabun adim. Kenapa tiba-tiba panas? Api unggun juga sudah mati. Iya. Kalian merasa yang panas tidak? Ada apa ya? Mau hujan kah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Sadaqallahul adzim. Dengintang! Tolong! Lepaskan dia. Itu mamamu, nak. Dia bukan Rina, dia sudah dirasuki iblis. Keluar kau dari tubuhnya. Kasihan anak itu. Aku tidak akan keluar dari tubuhnya sebelum aku diberikan tumbal. Biar perempuan menjadi tumbalku. Mau keluar atau saya paksa? Rina, Rina. Maafkan saya, nak. Saya tidak mampu mencegah amarah orang-orang. Dan saya tidak bisa menyelamatkan bapakmu. Sudah, Om. Semua sudah terjadi. Peristiwa itu memang masih membekas hingga kini. Tapi kami menerima semuanya dengan ikhlas sebagai ujian Allah kepada keluarga kami. Meskipun saya sering dibayangi oleh mimpi buruk. Ini sudah masuk waktu zuhur. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah di surau? Sambil kita bersihkan kembali. Siapa tahu dengan kita bersihkan, orang-orang akan kembali sholat berjamaah di surau. Tapi nak, itu sangat beresiko.
resiko kita dimusuhi oleh orang-orang. Iya. Yang tidak menginginkan masyarakat sholat berjamaah di rumah Allah. Ini nggak bisa dibiarkan, Om. Apapun resikonya, Ihsan akan hadapi. Ini jihad melawan kebatilan, Om. La ilaha illallah. Siapa yang berani azan di surau? Beraninya dia. Sepertinya bukan orang sini. Ngapain di situ? Ayo ambil wudhu, kita sholat berjamaah. Ingat, pahala sholat berjamaah itu lebih besar 7 kali lipat daripada sholat sendiri di rumah. Ayo, Mi. Ya begitulah keadaannya, nak. Tak apa, Om. Kewajiban saya untuk mengajak dan mengingatkan sudah saya terapkan. Perkara mereka mau atau tidak, itu urusan mereka. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang bisa dibantu, Dek? Ada Den Rewa. Ada. Ada apa, Pak Saryo? Den, tolong istri saya lagi kesurupan. Surupan. Iya, Den. Ayo ke sana. Cara jaga rumah, Ki. Kamu cepat kejar dia. Siti! Siti, jangan Siti! Siti! Siti kembali Siti! Siti! Siti jangan! Siti! Ah! Siti! Siti! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sari, kau tahu Bapak ada di sini? Tadi ada warga yang bilang kalau Bapak sedang membersihkan surau. Pak, Bu Siti, istri Pak Saril meninggal dunia barusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi ada Pak Amir datang ke rumah, ingin mengajak Bapak pergi melayat bersama. Baik kalau begitu, Bapak segera pulang. Nah Ihsan, selepas asar langsung pulang. Sholat maghrib di rumah saja. Yo. Pak, Sari boleh membantu Iksan membersihkan surau? Iya boleh. Tapi ingat, selepas asar, ingatkan Ihsan untuk segera pulang ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Sari. Iya. Kenapa bisa begini? Dan Dewa, apa sebenarnya yang terjadi pada istri saya? Semua kejadian demi kejadian ini adalah kiriman Doti. Sabar Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Siti. Assalamualaikum. Pak Sahril sabar.
kepala dusun ini korban kedua setelah Rina yang terkena kiriman Doti di kampung kita ini. Kenapa teror Doti kembali menghantui kampung ini? Kita harus cari tahu penyebab semua ini. Jangan sampai peristiwa berulang lagi. Saya dengar ada pemuda yang datang ke kampung ini dan tinggal di rumah Daeng Tiro. Pak Dusun tahu? Saya juga sudah dengar dari warga. Nanti saya tanya sama Daeng Tiro. Iya. Terima kasih Sari. Makanannya sangat enak. Kamu atau mamamu yang masak? Saya dan Mama. Bagaimana kesan kamu kembali ke kampung ini? Saya sangat senang bisa kembali ke kampung ini. Seperti mengenang masa kecil kita. Saya cuma dapat 4. Saya pemenangnya, Isan kalah. Masa-masa itu, kampung ini begitu damai. Kita bermain di sungai, di sawah, dan mengaji di surau ini, semua menjadi hilang sejak peristiwa itu. Saya kehilangan kamu setelah kamu meninggalkan kampung ini secara tiba-tiba. Ya, semua terasa begitu cepat. Saya juga tidak pernah membayangkan akan meninggalkan kampung ini. Oh ya, Tiara sedang ada di sini kan? Bagaimana kalau kita bertemu bertiga? Kita mengenang masa kecil kita dulu. Iya. Ikambe nabuntuli, sombang kusuri kope, karaina makanaya, mengapa tani apaya, magau tani gau kia, sampai samparajana, pamalaki cerakna, ae. Pak Dusun, tujuan kita ke sini ada yang harus dibicarakan Pak Dusun. Sepertinya ada yang ingin mengusik ketenangan kampung kita Pak Dusun. Iya benar Pak Dusun. Karena sejak kematian istri Pak Sahrir serta sakitnya Rina, katanya akibat Doti Pak Dusun. Pak Dusun, kita harus bertindak sebelum ada korban lagi. Saya curiga dengan kedatangan tamu tak diundang di kampung kita. Sejak kedatangannya, tiba-tiba kejadian demi kejadian muncul di kampung ini. Maksudmu tamu siapa? Orang yang datang dan tinggal di rumah Daeng Tiro. Siapa dia? Kami juga belum tahu pasti. Sepertinya dia anak Denrate yang pulang ke kampung ini dan ingin membalas dendam atas kematian bapaknya dulu. Denrate dukun Doti. Iya, Daeng. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Itu fitnah namanya. Saya akan tanya ke Daeng Tiro. Karena memang belum ada laporan ke saya kalau ada tamu yang datang di kampung ini. Rina! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Rina! Rina! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rina! Rina! Ada kabar duka Pak Dusun. Rina, anak Daeng Lalang, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rina meninggal. Kenapa, Pak? Sakit? Iya, katanya sakit mendadak. Pak, saya boleh ikut ke pemakaman Rina? Iksan, Rina itu teman kecil kita. Om, boleh saya ikut ke pemakamannya? Bukan saya melarang, tapi ini demi kebaikanmu. Baik Om, saya paham.
Kalau gitu saya lanjut membersihkan surau ya. Oh iya, dilanjutkan. Saya pergi dulu. Sabar deh, Ahmad. Sabar. Saya senang ketemu kamu lagi, Tiara. Sudah lama kita tidak berjumpa setelah kamu berkuliah di kota. Oh ya, ingat Iksan, teman kecil kita dulu. Ingat dong, dia kan teman main kita dulu. Iya. Tapi semenjak dia pindah kita nggak tahu lagi gimana kabarnya. Dia ada di sini. Baru 2 hari dia di sini. Datang untuk berziarah ke makam bapaknya. Oh ya? Terus dia di mana sekarang? Jadi Rina meninggal karena Doti. Iya, begitu cerita dari orang-orang. Dengarkan saya. Ilmu hitam dimanapun ada, karena sesuai firman Allah, setan itu musuh nyata bagimu sampai hari akhir. Setan akan selalu menggoda manusia dengan beragam cara. Oleh karena itu, semakin kita jauh dari Allah, maka setan semakin senang menggoda manusia. Meramaikan kembali surau ini dengan sholat berjamaah adalah salah satu cara kita untuk menghentikan langkah-langkah setan. Ajak warga yang lain untuk sholat berjamaah di surau. Kembali mengaji di surau selepas maghrib. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah tidak ada ilmu hitam yang mampu mengalahkan ilmu Allah. Iksan! Kamu pasti lupa sama saya. Kamu Tiara kan? Iya. Tiara, aku nggak nyangka kita bakal bertemu lagi. Dan aku nggak pernah bermimpi kita bakal bertemu bertiga. Aku juga senang banget bisa ketemu kamu lagi. Jadi Iksan itu anak Den Rate? Iya. Dia datang ke sini mau bersiarah ke makam bapaknya. Apa bisa setelah urusannya selesai, Daim bujuk dia untuk segera meninggalkan kampung ini? Sebenarnya saya sudah sering menyarankan, tapi saya tentu tidak bisa memaksanya. Ini kan kampung halamannya juga. Dia itu lulusan pesantren. Dia datang kemari berinisiatif untuk membersihkan surau, sekaligus mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah dan mengaji bersama di surau. Itu tidak salah. Tidak ada yang salah sebenarnya. Cuman waktunya saja yang tidak tepat. Di saat kejadian demi kejadian aneh terjadi di kampung ini. Saya tidak mau kejadian yang dulu pernah terjadi kembali lagi. Saya mohon, Daim, bujuk dia untuk segera tinggalkan kampung ini. Ini demi kebaikan kita bersama. Ya, bujuk Daim. Tuhan pertemukan walau hanya mimpi saja. Ingin aku kenal dalam mimpi yang terindah. Ku ingin rasakan hangat peluk penuh cinta. Meski tak lagi nyata hadirnya. Kampung ini harus balik kayak dulu. Anak-anak bisa ngaji ke surau tanpa rasa takut atau ditakut-takutin sama hal yang berbau mistik. Saya mau bantu kamu, Isan. Terima kasih Tiara. Sari, kamu nggak ikut ngaji? Enggak, aku lagi datang bulan. Oh ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabe, saya Pak Akbar, orang tuanya Aco. Saya mau bawa pulang anak saya.
Nata sedang mengaji di sini. Tabe, saya tidak mau anak saya diajar mengaji oleh anak dukun Doti. Tabe, bapak saya bukan dukun Doti. Kamu tidak tahu apa-apa ya. Semenjak kedatangan kamu di kampung ini banyak kejadian aneh. Astagfirullahaladzim. Jangan memfitnah saya setelah kalian memfitnah bapak saya. Aco, ayo pulang. Tapi kan Pak, Aco kan mau mengaji. Bapak bilang pulang. Mengaji saya di rumah dengan ibu kamu. Jangan mengaji dengan anak dukun Doti. Ayo pulang. Tidak apa-apa. Saya tidak memaksa kalian ikut mengaji di sini. Tetapi dengan kita sholat berjamaah bersama, mengaji bersama, kita telah memuliakan rumah Allah. Dan sesungguhnya itulah orang-orang yang beriman. Bagaimana? Masih mau mengaji? Masih. Bagus. Ayo kita mengaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kamu? Mengaji di surau, Pak. Sejak kapan kamu mengaji di surau? Semenjak surau itu dibersihkan, terus diperlakukan layaknya rumah ibadah. Kamu tidak tahu menahu tentang kampung ini. Bapak sekolahkan kamu di kota agar kamu tidak terbawa pengaruh buruk orang-orang di sini. Apa maksud Bapak pengaruh buruk? Justru Tiara pengen Pak warga itu bisa kembali ke surau, mengaji bersama, sholat berjamaah, biar terhindar dari pengaruh buruk. Jangan so tahu kamu. Pasti ada yang mempengaruhi pikiran. Sudahlah, kamu kembali ke kota. Tidak ada gunanya lagi kamu berbuat baik untuk warga di kampung ini. Dengar, Bapak tidak akan mengizinkan kamu mengaji di surau itu. Sebetulnya Bapak tidak melarangmu mengaji, tapi jangan di surau itu. Apalagi kamu belajar mengaji sama anak dukun Doti itu. Bapak Ihsan bukan dukun. Almarhum cuma guru ngaji, Pak. Lagi pula Ihsan datang ke sini baik-baik. Dia belum bersihkan surau. Diajarin anak-anak mengaji. Tiara sebagai anak yang lahir juga di kampung ini punya kewajiban. Biar warga bisa kembali memuliakan rumah Allah. Kalau kamu membangkang, Bapak akan memaksamu kembali ke kota. Tiara bukan lagi anak kecil, Pak. Tiara sudah mahasiswa. Tiara berhak untuk menentukan sikap menegakkan yang hak. Maaf, Bapak. Tiara masuk kamar. Tiara, Kampung kita ini kian meresahkan setelah kematian istri Dain Sahril dan Rina. Ditambah lagi istri Lalang yang depresi karena kematian si Rina. Rina, kamu makan dulu ya, nak. Ayo makan, Rina. Kamu tidak mau dengar kata-kata Mama. Ayo makan. Ayo makan, Rina. Rina. Mama sayang kamu, nak. Begitulah Pak Dusun. Sejak Rina meninggal, istri saya jadi depresi. Bahkan dia sudah tidak mengenali saya lagi, Pak Dusun. Siapa kamu? Pergi! 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 Pergi kamu! Pergi! Siapa yang tega melakukan semua ini terhadap keluarga saya, Pak Dusun? Dia akan mendapat balasannya. Tawarki, serahkan semua kepada Allah.
siapa yang berbuat jahat pasti akan merasakan balasan dari kejahatannya. Sampai. Kalau kamu tidak mau makan, Rina, biar Mama yang makan. Belum lagi isu yang merebak, ada mayat hidup yang memangsa ternak penduduk. Pak, kambingnya berisik, Pak. Pak, sepertinya ada pencuri di kandang kambing kita, Pak. Coba Bapak lihat di belakang, Pak. Oh iya ya? Ibu tunggu di sini ya. Saya cek di kandang. Pak, hati-hati, Pak. Iya, iya. Setan! Setan, Bu! Setan makan kambing! Mana mungkin ada ada setan makan kambing. Tidak mungkin pada setan makan kambing. Bapak ada-ada saja. Coba. Iya benar, Bu, ada setan makan kambing di bawah. Kasihan warga di sini, diteror oleh si Doti. Doti memang ada. Hanya saja, ada yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Iksan, sedang apa kamu? Ada sesuatu yang gue mengganggu saya, Om. Ketika saya sedang berzikir, ada ular masuk ke kamar saya lalu melilit saya dan menghilang berbentuk gumpalan asap. Astagfirullahaladzim, itu kiriman ilmu hitam. Kamu harus berhati-hati. Rupanya ada orang yang mengincarmu. Kamu harus banyak berdoa dan berzikir. Ada apa, Iksan? Kenapa ya? Aco! Ya Allah, Aco! Sejak kapan dia begini? Aco! Orang dari surau, Deng. Dia tuh muntah-muntah. Lalu badannya mendadak panas. Sudah kubilang jangan ke surau. Surau itu dibangun oleh Daeng Rate. Dia itu dukun dot yang berkedok guru mengaji. Iya, Deng. Saya sudah melarang anak saya untuk pergi ke surau. Akan tetapi, anak Deng lah yang mengajak anak-anak untuk mengaji di surau. Sadar, Nak. Astagfirullah, Aco. Aco. Ayo keluar. Aco. Aco. Sudah. Wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Tiara! Tiara! Buka pintunya! Tiara! Ada apa, Pak? Tiara sedang mengaji. Kalau kamu mengaji, suara jangan keras-keras, sakit kuping bapakmu. Sudah mengajinya dalam hati saja. Astagfirullahaladzim.
bukan termasuk bagian dari kami orang yang yatakhana terhadap Al-Quran. Menurut hadis Bukhari Muslim, yatakhana itu memperbagus suara dalam membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Jangan ajari bapakmu. Ini karena pengaruh anak dukun itu sehingga kamu berani menentang bapakmu. Saya tidak menentang Bapak, saya hanya menyampaikan kebenaran. Jangan ceramahi bapakmu. Sudah. Bapak tidak mau kamu ketemu sama anak dukun itu lagi. Apalagi sampai kamu mengajak anak-anak mengaji di surau itu. Awas sampai Bapak lihat. Bapak tidak akan segan-segan mengurungmu dalam kamar. Dan Bapak juga tidak akan segan-segan menyuruh orang-orang untuk mengusir dia dari kampung ini. Bapak Ihsan bukan dukun Doti, Pak. Justru Bapak sekarang jadi dukun. Bapak belum bisa ninggalin ritual-ritual lama. Dan itu menyesatkan, Pak. Itu musyrik. Jaga omonganmu. Tahu apa kamu? Ritual leluhur adalah ajaran yang harus dihormati. Apa bukan dukun? Bapak diberi kelebihan membantu untuk mengobati orang-orang yang sakit. Mengobati dengan cara yang salah. Karena Bapak mempraktekkan ilmu hitam, Pak. Jaga omonganmu, Tiara. Bapak ingatkan sama kamu. Bapak ingatkan sama kamu jangan sekali-kali lagi berani membantah bapakmu. La ilaha illallah. Terima kasih sudah membersihkan surau ini. Meskipun tak ada orang yang mau datang sholat di sini. Terima kasih Tetah. Pertama kali kita bertemu pas awal saya datang ke sini. Iya. Ya, mari Tetah. Mari kita sholat. Tetah sebagai imam. Sudah, Nanda saja biar saya jadi makmum. Ini tidak bisa terus dibiarkan, Pak Dusun. Kedatangan dia jelas membawa dendam. Jika dibiarkan, akan semakin banyak korban. Dan desa kita akan semakin mencekam. Betul, Pak Dusun. Kita harus bertindak. Usir anak dukun itu dari kampung ini. Betul. Betul. Yang membangun surau itu adalah bapakmu. Sebelum dibangun, surau itu adalah tempat pemujaan warga setiap kali merayakan pesta panen. Warga melakukan ritual di atas batu besar. Itu adalah kepercayaan lama masyarakat di kampung ini. Oh, Karaeng, Baraka Patiang, Sare Sarena, Sere Tubaruga. Mereka pesta pora dan mereka mengelilingi batu besar sambil mabuk-mabukan. Sampai saatnya kehadiran bapakmu memberikan pemahaman dan ilmu agama. Hingga kemusyrikan di kampung ini berangsur-angsur menghilang. Mulai saat itu, warga rajin sholat berjamaah dan mengaji ke surau. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi tidak semua orang menyukainya. Khususnya mereka yang masih percaya akan ritual kepada leluhur. Suatu ketika muncul wabah penyakit mengerikan di kampung ini,
yang menimbulkan kematian demi kematian. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pada saat dua jenazah warga yang ingin disolatkan, tiba-tiba keluar lipan dari sela-sela kain kafan. Masyarakat percaya bahwa itu adalah pertanda buruk. Leluhur yang marah karena tak ada lagi persembahan yang dilakukan. Bapakmu dituduh memiliki ilmu doti yang menimbulkan kematian demi kematian karena dianggap sebagai keturunan dari kampung Ujung Karama, di mana ilmu doti itu berasal, termasuk dengan dirimu. Sebagai keturunan Dengrate, masyarakat masih percaya bahwa ilmu doti itu masih ada dan berlangsung turun-temurun. Akibatnya, bapakmu mendapatkan perlakuan keji hingga keluargamu diusir dari kampung ini. Papa! 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 Amma, kenapa Bapak dibawa? Apa salah Bapak, Amma? Bapak bukan di sini. Kita doakan Bapak. Semoga Allah melindunginya. Siapa yang menebar fitnah hingga sekarang? Tolong, jangan main hakim sendiri. Kita bicarakan dulu baik-baik. Mau sampai kapan, Pak? Dengarkan saya. Kalau Pak Dusun tidak mau bertindak, biar kami semua yang bertindak. Bagaimana? Betul! Betul! Bapak. Tenang dulu. Kita harus bertindak, Pak Dusun. Anak itu harus kita usir dari kampung kita. Usir dia! Ayo usir! Usir! Usir anak dukun Doti! Hei anak dukun Doti, segera kamu tinggalkan tempat ini, atau kami akan memaksamu pergi. Ini kampung halaman saya. Saya punya hak untuk tinggal di sini. Dan perlu saya tegaskan, bapak saya bukan dukun. Apalagi memiliki ilmu doti. Kalian salah dan telah memfitnah keluarga saya. Bohong! Kamu itu anak dukun Doti. Sejak kedatangan kamu di sini, warga kita semakin resah. Betul! Banyak kejadian aneh di kampung kita. Benar! Betul! Ilmu saya ilmu Allah, bukan ilmu hitam. Maka dari itu saya mengajak kalian untuk sholat berjamaah di surau. Untuk apa? Agar kalian tidak terpengaruh oleh ilmu setan. Jangan banyak omong. Ayo, usir dia! Stop! Stop! Hentikan! Apaan kalian? Biadab! Dia tidak seperti apa yang kalian tuduhkan. Dia itu anak dukun Doti. Dia datang ke sini untuk membalas dendam. Diam! Bapaknya bukan dukun Doti. Dia datang ke sini hanya untuk berziarah. Dia bersihkan surau untuk kembali mengajak warga sholat berjamaah. Dia ajari anak-anak kalian untuk kembali mengaji surau. Harusnya kalian bersyukur. Ada anak muda yang berani mengembalikan kampung ini seperti dulu lagi. Pulang kalian semua. Jangan mau terhasut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. San? Kamu kenapa, San? Enggak apa-apa. Tapi itu muka kamu lebam. Enggak apa-apa. Ada orang yang sengaja kembali membuat isu Doti. Agar warga resah. Atau memang ada yang menggunakan ilmu doti untuk balas dendam? Kamu percaya dengan Doti? Ada yang ingin saya ceritakan. Jadi ada yang nyerang kamu menggunakan ilmu hitam berwujud ular. Terus kepulan asapnya ke kamar Sari. Iya. Oh, Supuju! Pagiling say! Inakesay!
Tapi kamu masih saja membantah dan lebih mendengar serta percaya sama anak dukun Doti itu. Bawa dia ke ruang bawah. Enggak. Bawa cepat. Ayo Lukman. Ayo Jar. Bapak akan bikin perhitungan dengan ihsan anak dukun Doti itu. Sadar, Pak, sadar. Kamu udah dirasukin iblis. Kamu panggil bapakmu iblis. Bapak senang kamu panggil iblis daripada bapaknya Ihsan. Dia itu dukun berkedok orang soleh. Tiara, bapaknya Ihsan itu yang membunuh mamamu dengan Doti-Doti. Rate dan keturunannya harus menerima hukuman yang setimpal. Astagfirullahaladzim. Bapak! Mama meninggal karena sakit, bukan karena Doti. Kematian itu milik Allah, Pak, bukan milik manusia. Bapak lebih percaya dukun daripada sama Allah. Bapak memang sudah syirik. Cukup! Sudah! Jangan seramain bapakmu lagi! Ikat dia! Astagfirullahaladzim. Kamu harus kuat menghadapi semuanya. Kamu ditakdirkan untuk menghentikan semua kejadian kutukan ini. Allah bersamamu. Amin. Saya belum maghrib. Silakan, Teta. Ihsan, kamu tidak apa-apa? Om hanya khawatir kamu belum pulang. Ini sudah lewat maghrib. Sepertinya kondisi cuaca juga kurang bagus. Seperti mau turun hujan. Saya tidak apa-apa, Om. Syukurlah. Sari mana? Sari? Iya. Tidak ada Sari di sini. Apa? Tadi dia pamit mau ke Suro. Ketika mendengar ada orang mau mendatangimu. Tidak ada siapa-siapa di sini kecuali Teta yang sedang sholat. Teta siapa? Kamu dari mana dan mau kemana? Sepertinya kamu datang dari jauh. Tapi Teta, saya dari kota. Mau ke kampung Jonjo. Apakah masih jauh? Mari. Ayo, iya. Kemana dia? Baru saja dia masuk ke surau ini. Mungkin orang tua yang kamu maksud adalah Karesaro. Tapi dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia juga sahabat bapakmu. Dia memang selalu ke surau ini. Dialah yang mempertahankan surau ini ketika warga sudah tidak mau sholat di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau itu orang baik. Mungkin beliau hanya ingin memperlihatkan sesuatu yang baik padamu. Om, ya. Sebaiknya sekarang kita cari-cari. Iya, kita lapor ke Pak Dusun. Ayo, mari. Istighfar.
Deng Inta. Tenang, jangan takut. Tenang. Tenang, Deng Inta. Apaan, Pak? Deng Inta. Sudah, Deng Lalang. Kalau dia tidak diikat seperti ini, suatu saat dia pasti akan mengamuk lagi. Iya, Den Rewa. Assalamualaikum, Deng. Deng. Sepertinya Deng Rewa tidak ada di rumah. Tunggu dulu. Kayak ada suara orang. Iya. Ih, suaranya dari bawah. Ayo kita lihat. Sabar dalam! Sabar dalam! Astagfirullahaladzim. Tiara. Tiara, siapa melakukan ini? Terus, di mana Den Rewa? Ceritanya panjang. Sekarang kita harus ke rumah Pak Dusun. Ada hal yang sangat penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia orangnya. Sumber malapetaka di kampung kita. Kebetulan kamu kesini. Segera kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kampung ini. Betul? Betul! Betul! Tunggu dulu. Jangan kalian asal menuduh. Tapi Pak Dusun, anak saya Sari meninggalkan rumah. Tadi sore dia pamitan mau ke surau. Tapi setelah saya ke surau, dia tidak ada di sana. Jadi Sari belum pulang sampai sekarang? Iya. Deng Tiro, siapa suruh anakmu pergi ke surau? Surau itu dibangun oleh Dukun Doti. Dia sumber petaka sejak kedatangannya. Dia ingin membalas kematian bapaknya. Sebelum terlambat, bagaimana kalau kita tangkap dia? Setuju? Tunggu! Hati kalian semua sudah dirasuki iblis. Bukan dia penyebabnya. Saya tahu siapa di belakang semua ini. Kita harus cepat melaporkan ini pada Den Rewa. Ayo, Mi. Kau dengar itu? Seperti ada orang tertawa. Apa itu, Mi? Jangan-jangan setan. Jangan kau bicara setan di sini. Lukman! Lukman! Tolong! Ampun! Tolong! Besok saya akan mengaji ke surau. Oh, itu ujung. Pagilisay. Inakesal mamanaku. Inakesal aku akuri-kuri. Lupa aku tuh no pepe yuko. Ya, Dende. Kupu
Nabukulenu, nabukulenu. Koro tumuno. Yara pinjeng. Nyawanu, na nyawaku. Yara suri pinjeng. Tubunu, na tidurku. Iya. Na kepanucini, na masau pamain. Yara pinjeng. Tiara suri pinjeng. Sari! Apa yang kamu lakukan di situ, nak? Aku bukan Sari. Sari! Istighfar, nak! Itu musyrik! Ayo pulang, nak! Pulang! Jangan ganggu aku. Ayo pulang, nak! Pulanglah! Sari! Sadar, nak! Saya bapakmu! Jangan ikut campur urusanku. Sari, lepaskan dia. Kamu yang saya mau. Kamu harus jadi benar. Istighfar, Sari. Kamu telah tersesat jalan. Jangan tergoda oleh rayuan setan. Istighfar, Sari. Sari, Tiara kau buta kayak Randa jago. Hati-hati, Sari. Hati-hati. Itu ilmu tujuh. Hati-hati. La haula wala quwwata illa billah. Sari! 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 Sari, bangun, Sari! 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 Bangun, nak! Kan, Sari, Pak. Kan, aku Iksan. Aku mencintaimu dengan cara yang salah. Ihsan, saya ingin kalau besar nanti kita selalu bersama seperti ini. Ya gak mungkin lah, Sari. Kan kalau kita besar nanti kita akan menikah. Kita akan punya pasangan masing-masing. Oh, iya juga ya. Kalau nanti pasanganmu saya aja, mau nggak? Daeng, saya tahu Daeng tidak suka Tiara dekat dengan Iksan. Saya pun demikian. Daeng, beritahu saya cara agar Iksan mencintai saya. Dengan Iksan mencintai saya, dia akan melupakan Tiara. Itu hal mudah. Asal kamu mau mengikuti ritual. Aku sudah memaafkanmu, Sari. Kami semua memaafkanmu. Yang penting kamu sadar atas kesalahan yang telah kamu buat. Dan meminta maaflah kepada Allah. Beristighfarlah. Sari! Sari! Pak Dusun, saya melihat yang lewat tewas tergantung di atas pohon. Di ujung sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Tiro, bawa Sari dari sini. Ayo bantu. Yang lain ikut saya. Ayo, ayo. Pak! Tiara! Dia!
Pak Kadus, saya minta maaf ya Pak atas apa yang Bapak saya telah lakukan selama ini. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada warga yang lain, Pak. Ternyata Bapak saya yang ada di belakang semua ini. Kami semua sudah memaafkan Tiara. Semoga ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Dan yang terpenting kemudian, kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih ya Pak Kadus. San, saya juga minta maaf pada keluarga kamu. Terlalu banyak fitnah yang keluarga saya berikan kepada keluargamu. Kami sudah memaafkan Tiara. Kami menerima semuanya dengan ikhlas sebagai ujian dari Allah. Dendam ini harus segera kita akhiri. Terima kasih, San. Istri Daeng Laklang sudah sadar kembali. Keadaannya tiba-tiba saja membaik. Begitu juga dengan anak Pak Akbar. Semoga dengan peristiwa ini, kampung yang kita cintai ini kembali damai seperti semula. Amin. 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 Udah rapi ya, taruh Al-Quran ya. Nah. Was, jangan berebutan sendalnya, pelan-pelan. Tiara, mau saya antar pulang? Gak usah. Sampai ketemu besok, Isan. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Di sini sendiri, tak lagi kau hadir, hilang. Sudah semua indah kisah kita. Malam ini terasa sepi, terasa sunyi.